Selamat pagi adik-adik sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua. Ya, kita memasuki pembelajaran hari ini dengan saya. Itu pelajaran bahasa Indonesia. Ya, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Cukup. Nah, kita presensi terlebih dahulu. Adakah yang tidak hadir? Imam Fikri, Elizabeth Koemaisat, Adi Fikri Gozali. Oke, hadir semua ya. Ya, pelajaran hari ini adalah mengenal puisi lebih jauh, dengan tujuan adik-adik sekalian dapat mengidentifikasi suasana, tema, serta pesan yang ada di dalam puisi yang nantinya akan kalian baca. Lalu dari situ juga adik-adik akan dapat mendemonstrasikan puisi yang dibaca, baik dari segi mau dibuat musikalisasi puisi atau pembacaan puisi secara dramatikal dengan gerakan. Ya, intinya kalian akan mendemonstrasikan puisi yang kalian baca. Saya akan menayangkan satu pembacaan puisi yang di dalamnya juga ada keterlibatan demonstrasi dan pembawaan suasana dari puisi yang dibaca. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Ya, sekian tadi puisi dari Sapati Djokodamono ya. Dia membacakan puisi ini secara tenang, sahdu, karena ya seperti judulnya dan isi puisinya itu hujan bulan Juni, yang dimana hujan itu pasti rindu. Ya, itu rindu ya. Hujan adalah tempat dimana rindu, ketenangan, dan ngantuk. Jangan lupa, hujan pasti bikin kita ngantuk. Itulah salah satu contoh pembacaan puisi. Nah, dari situ kita dapat belajar ya, pembacaan puisi itu setiap diksinya, setiap pemilihan gerak tubuhnya itu menyesuaikan dengan apa yang dibaca. Tapi nggak semuanya bisa didemonstrasikan ya. Intinya pembacaan puisi itu menyesuaikan suasananya. Tidak semua diksi bisa didemonstrasikan kayak seperti abu, kayu, itu kita sedikit kesusahan. Mungkin bisa jadi diperagakan dengan bentuk yang tidak bertepatan tapi bersinggungan, seperti ya kayu terus diperagakan sebagai ranting-ranting, tangannya membentuk ranting gitu juga bisa. Nah, pada intinya dalam puisi itu karena keterlibatan suasana, tema, pesan, disitulah kita sebagai pembaca harus dapat mengidentifikasikannya. Nah, adik-adik sekalian, mengidentifikasikan puisi tadi sebelum kalian mendemonstrasikan itu sebaiknya baca berulang,
lalu tentukan suasana apa sih dari baris ini, rima ini, terus diksi ini yang sesuai gitu gerakannya, terus pembawaannya, misalnya tegas ya tegas seperti kata merdeka. Nah itu juga perlu sebuah ketegasan, atau kata doa dengan menyebut Tuhan pasti akan lebih halus daripada menyuarakan sebuah semangat. Ya gitu. Lalu selanjutnya adik-adik sekalian akan dibagi menjadi kelompok. Ini karena 16 siswa, kalian semua per baris ini 4 jadi satu kelompok. Nah nanti tugas kalian itu adalah membaca dan menentukan suasana, tema, dan pesan yang ini ada buku puisi nanti saya pilihkan, ada 4 puisi yang sekiranya adik-adik nanti tiap kelompoknya, karena memang ini buku puisi banyak sekali isinya. Nah setelah kalian membaca dan menentukan, mengidentifikasikan suasana, tema, pesan dari puisi yang kalian baca, adik-adik setelahnya akan membacakan secara berkelompok di depan. Jadi kan ini 4 ya, setiap anak mendapat peran, nanti kalian menentukannya sendiri siapa yang mau membaca. Tapi membacanya tidak hanya sekedar membaca ya, harus dengan intonasi yang sesuai gitu. Nah yang pertama kan tadi membaca, yang kedua adalah sebagai gimmick atau gerakan tubuh yang sekiranya berlari, harus memperagakan berlari, menghentakkan kaki gitu. Terus yang ketiga adalah mimik atau ekspresi wajah. Jadi yang ketiga, kalian tiap kelompoknya itu harus ada yang mengekspresikan, jadi sendiri-sendiri, gimmick sendiri, ekspresi wajah atau mimik sendiri, vokal sendiri. Kan masih ada satu lagi, nah itu satunya adalah sebagai pendukung suasana. Jadi misalnya aku di hutan-hutan, atau aku di pagi hari mendengarkan burung, nah dia memperagakan burung, jadi sebagai pendukung suasana. Seperti di dalam sebuah teater pasti ada properti atau segala hal yang mendukung lingkungan tersebut agar dapat dipahami, oh ternyata di laut, ternyata di pantai, ternyata di hutan, atau bahkan di teras rumah ya itu. Nah sekarang misinya pilih satu ketua kelompok maju untuk menentukan untuk mengambil puisi dari saya. Nah ini ya sudah ya, kelompok 1 puisinya berjudul Hujan, kelompok 2 berjudul Mimpi, kelompok 3 Suara Bapak, kelompok 4 Di Balik Pot Bunga. Ya sekarang saya beri waktu 10 menit untuk membaca dan mengidentifikasi suasana, tema, serta pesan di dalam puisi yang kalian dapat. Cukup 10 menit, bila kalau kurang ya 15 menit saja, 15 menit baca. Ya, kalian sudah membacanya. Nah, kita akan saksikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, setelah sekian kalian semua tiap kelompok sudah maju dan memperagakan puisi yang dibaca, mendemonstrasikan puisinya. Sangat bagus, aplaus dulu, tepuk tangan untuk kita semua.
Bagaimana itu kelompok 2, 3, 4, nanti kalian buat sebuah catatan dari menonton dan menyaksikan demonstrasi dari kelompok yang lainnya. Jadi satu kelompok memberikan tanggapan kepada 3 kelompok yang lainnya. Ya, pembelajaran hari ini cukup sekian. Untuk pembelajaran hari ini bagaimana apakah ada pertanyaan atau tanggapannya, senang, bosan atau bingung Pak? Oh senang ya. Ini kalau nanti teman-temannya kalau satu memberikan tanggapan senang, kalian harus memperagakan dan mengekspresikan senang itu seperti apa dari kalian sendiri-sendiri. Misal senang ya tertawa, hahaha, atau bingung Pak, saya nggak tahu. Ya, pembelajaran hari ini cukup sekian. Untuk minggu depan pertemuan selanjutnya semoga kita semua diberi kesehatan dan hari ini dapat pulang sampai ke rumah dengan selamat. Terima kasih, selamat siang. Lembayung kehidupan.